adalah tukang batu, keramik yang berhati nurani. Aku akan beritahu kamu. Untuk ubin dinding dapur, pilihlah ubin reguler ukuran 30 tanda kali 60. Tidak ada biaya tambahan. Ini adalah nilai terbaik, dan tidak perlu menambahkan ambang jendela di dapur. Karena sulit dibersihkan. Kualitas keseluruhan juga buruk. Gunakan ubin untuk pemasangan menyeluruh. Mudah dibersihkan. Juga indah secara estetika. Aku juga akan memberitahumu. Ubin sudut menggunakan strip sudut. Meskipun ini praktis, tapi di kemudian hari sangat mudah kendur dan terlepas. Perlu melakukan teknik sudut potongan miring 45 derajat. Di sudut terdapat 2 mm. Ini tidak hanya menyelesaikan masalah ubin yang terkelupas. Nanti lakukan pengisi celah yang indah. Secara keseluruhan juga indah. Jika saya adalah tukang kitchen set, kabinet yang berhati nurani, aku akan beritahu kamu. Batu kuarsa paling takut membeli barang palsu. Cukup gunakan alat yang tajam. Garuk permukaan batu kuarsa dengan kuat beberapa kali. Maka Anda bisa dengan mudah membedakan yang asli dan palsu. Selain itu, menggunakan spidol dan pemantik, juga dapat menguji ketahanan noda batu kuarsa. Aku juga akan memberitahumu. Jika ingin batu tidak retak, di bawahnya harus ditambahkan panel penutup atas. Dengan cara ini, saat memotong tulang di atasnya nantinya ada bantalan. Tidak perlu khawatir tentang masalah retak. Pemasangan wastafel undermount. Harus menggunakan perangkat keras, aksesoris logam khusus untuk mengencangkannya. Untuk mencegah wastafel undermount terlepas di kemudian hari. Pemasangan kabinet. Saya akan memberitahu kamu. Kabinet gantung harus sampai full height. Kamu tidak meminta. Begini hasil kerja dari penjual. Kabinet gantung di dapur tidak sampai ke atas. Akan menjadi tempat persembunyian kotoran di kemudian hari. Sangat sulit untuk dibersihkan. Beberapa penjual akan menambahkan panel penutup atas. Tidak hanya memerlukan biaya tambahan, tetapi juga sangat jelek. Hanya dengan membuat pintu kabinet sampai ke atas. Menutupi panel penutup atas di dalam. Bagian bawah pintu kabinet 1 cm. Baru terlihat lebih estetis. Dan aku juga akan memberitahumu. Pemotongan dan penggalian pada bahan di lokasi. Harus dilindungi dengan baik. Jika tidak, dalam waktu singkat, papan kabinet akan mudah mengalami deformasi. Dasar di bawah wastafel juga harus dilapisi dengan 1 lembar aluminium tahan air. Dan 3 sisinya harus terlipat 1 cm. Dengan begitu dapat mencegah air kondensasi dari wastafel dan pipa masuk ke dalam badan kabinet. Seandainya saya adalah tukang pipa dan listrik yang berintegritas, saya akan memberitahu kamu. Pipa jebakan air di saluran pembuangan dapur harus dilakukan pada tahap pipa dan listrik. Diubah menjadi pipa jebakan air siku 90 derajat. Meskipun fungsi pipa jebakan air adalah untuk mencegah bau. Namun, saat digunakan di dapur, bagian bawah pasti akan mengumpulkan minyak dan kotoran. Seiring waktu, tidak hanya akan menyebabkan aliran air lambat, masih ada bau yang tidak sedap. Setelah diganti menjadi pipa siku, hanya perlu membeli sebuah pipa saluran di kemudian hari. Katup periksa anti balik dan sumbat lumpur. Ini dapat secara efektif mengatasi masalah penyumbatan dan bau balik. Seandainya saya adalah tukang plafon aluminium. Plafon dapur. Gunakan papan aluminium ukuran 30 tanda kali 60. Sedikit sambungan. Juga lebih estetis. Pilih ketebalan sesuai standar nasional 0. Pilihan utama adalah bahan dengan ketebalan di atas 6 yang memiliki permukaan matte. Jangan pilih permukaan glossy. Permukaan matte tidak memantulkan cahaya. Lebih terlihat mewah. Tidak mudah berkarat di kemudian hari. Menyebabkan polusi cahaya. 8. Rangka tambahan harus lebih besar atau sama dengan 0.5 agar lebih kokoh dan tahan lama. Pola yang rumit akan ketinggalan zaman seiring waktu. Ditambah dengan desain frame super tipis. Teknik pengecatan oven. Kesan mewah langsung terasa. Aku juga akan memberitahumu. Bagian belakang panel aluminium harus memiliki lapisan anti karat. Tidak mudah berkarat di kemudian hari. Rangka yang dipasang juga tidak boleh sembarangan. Rangka utama harus lebih besar atau sama dengan 0. Hanya 1 pipa knalpot. Struktur pendukung harus lebih besar atau sama dengan 0.5 agar lebih kuat dan tahan lama. Tidak berubah bentuk. Jika saya adalah tukang pemanas air. Lubang knalpot pemanas air gas harus dipasang sebelum pemasangan plafon. Membuat lubang kemudian dapat dengan mudah mengotori ubin dinding. Dan harus dipersiapkan sebelumnya. 1 untuk dingin dan 1 untuk panas. 2 katup bola. 1 untuk dingin dan 1 untuk panas. 2 katup bola. Semua barang ini perlu dibeli sendiri. Pemanas air gas datang dengan. Pemanas air gas sudah dilengkapi dengan. Jelas tidak cukup. Perlu dihitung sebelumnya lokasi pemasangan. Jarak ke posisi membuat lubang. Siapkan pipa knalpot dan siku yang diperlukan. Dan 1 penutup dekoratif. Dapat digunakan untuk menutupi kekurangan di kemudian hari. Yang bisa digunakan untuk menutupi kekurangan di kemudian hari. Terakhir dipasang adalah cooker hood. Selang gas anti ledakan harus dibeli dari petugas pemasang gas. Jika tidak,
kualitas yang kamu beli sendiri tidak terjamin. Selain itu, pipa gas tidak bisa dibuka. Lebih banyak uang terbuang. Seandainya saya adalah tukang pemasang penyedot asap, saya akan memberitahu kamu. Sebelum melakukan kustomisasi seluruh rumah, pastikan ukuran mesin sudah benar. Berikan kepada desainer kitchen set. Pasang kabinet terlebih dahulu. Pasang lagi penyedot asap. Terakhir, pasang pintu kabinet. Setelah terpasang, semua akan presisi dan rapat. Tapi jika kamu sudah memasang kabinet dan pintu kabinet terlebih dahulu, terakhir dipasang adalah penyedot asap, maka kamu perlu membeli sepasang braket pengangkat terlebih dahulu. Jika tidak, celah besar ini pasti akan terlihat jelas.